masih memberikan kita kesehatan, masih menunjukkan kita dan memberikan kita kesehatan. Untuk apa? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu ini diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup masa kita di dunia ini, yaitu untuk senantiasa menambah keimanan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah dan dekat kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan diri kita ini agar ditempatkan di surga di derajat yang tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dan sibukkan dia dalam perkara-perkara agama. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk melaksanakan satu perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Banyak daripada saudara-saudara muslim kita, kaum muslim dan muslimat yang lainnya di lingkungan kita ini, masya Allah banyak, tetapi hanya segelintir, hanya kita saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katakan ada satu kisah di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu dia menjadi khalifah dan dia mengimami sholat subuh secara berjamaah. Maka tatkala selesai daripada sholat subuh secara berjamaah ini, maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya untuk menyampingkan badan dan melihat pada jemaahnya, apakah ada sahabat-sahabat yang lain yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka tatkala subuh itu Sayyidina Umar pun mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Dia menengok memiringkan sebelah kanan daripada tubuhnya, melihat daripada keadaan jemaahnya, apakah ada sahabat-sahabatnya yang tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka tatkala itu dilihat Sayyidina Umar, maka ada satu sahabat yang tidak ikut serta melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka tatkala itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini bertanya kepada sahabat yang lain, kemanakah Sulaiman? Kenapa dia tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun mengajak sahabat yang lain untuk bersilaturahmi ke rumah sahabat itu, yaitu Sulaiman radhiyallahu anhu. Maka tatkala itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun mengetuk pintu daripada rumah Sulaiman tersebut. Maka yang membuka pintu itu adalah ibunya Sulaiman. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, kemanakah Sulaiman? Kenapa dia tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah?" Kata ibunya, "Wahai Sayyidina Umar, sungguhnya," katanya, "tadi malam anakku itu Sulaiman ini telah bangun di pertengahan malam, lalu dia melaksanakan sholat sunat sepanjang malam, sehingga dia merasakan kantuk menyerangnya, kantuk yang tidak bisa ditahannya lagi, sampai di waktu tatkala dekat subuh dia pun merasa ngantuk, akhirnya dia tertidur. Sampai sholat subuhnya dia tidak bisa ikut serta untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah." Kata